Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. NPM saya 250146004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mendeteksi fraud. Fenomena yang sering muncul terjadi itu adalah ketika kesenjangan antara kenyataan dan harapan, di mana tuh sejak awal profesi audit yang dijalankan akuntan publik menolak mengambil tanggung jawab dalam menemukan fraud. Dalam dasawarsa terakhir, perubahan lebih banyak dalam retorika ketimbang substansi. Itu fenomena yang terjadi selama ini. Mungkin kita akan menelaah kasus terkait The Cohen Commission tahun 1974 sampai 1978, di mana latar belakangnya adalah pada November 1974, Aibcha menunjuk komisi independen yang dikenal sebagai The Cohen Commission, dinamakan sesuai ketuanya, Manuel F. Cohen. Komisi ini dibentuk di tengah sorotan keras Kongres Amerika Serikat terhadap profesi akuntansi. Pada awal 1978, Komisi Cohen melaporkan tujuannya, di mana laporannya itu adalah mengembangkan kesimpulan dan rekomendasi mengenai tanggung jawab yang tepat bagi auditor independen. Hal ini harus mempertimbangkan apakah terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan atau dibutuhkan oleh publik dengan apa yang secara wajar dapat dan seharusnya dicapai oleh auditor. Laporan ini segera menjadi bacaan wajib para auditor independen di Amerika Serikat dan gaungnya sampai ke Indonesia. Temuan utama dan kritiknya adalah di mana salah satu pengamatan terpenting Komisi Cohen di mana adalah a gap does exist between the performance of auditors and the expectation of the user of financial statement, di mana terdapat kesenjangan antara kinerja auditor dan harapan para pengguna laporan keuangan. Bagian keempat laporan Komisi Cohen membahas clarifying the responsibilities for the detection of fraud. Namun, Davia mengkritik bagian ini. Menurutnya, Komisi Cohen, sebagaimana halnya Aibcha, gagal mengklarifikasi apa sesungguhnya tanggung jawab auditor independen dalam menemukan fraud. Tidak ada keraguan bahwa masih tetap ada kesenjangan komunikasi antara harapan pemakai laporan keuangan dan apa yang dipraktikkan auditor independen. Batasan audit umum dalam mendeteksi fraud. The ordinary examination incident to the issuance of an opinion respecting financial statement is not designed and cannot be relied upon to disclose defalcation and other audit irregularities. Sebenarnya pemeriksaan biasa yang dilakukan dalam rangka pemberian opini atas laporan keuangan tidak dirancang dan tidak dapat diandalkan untuk mengungkap penggelapan maupun penyimpangan lainnya yang diaudit. If an auditor were to attempt to discover, he would have to extend his work to a point where its cost would be prohibitive. Jika auditor berupaya untuk menemukan hal-hal tersebut, maka ia harus memperluas pekerjaannya hingga pada tingkat yang biaya menjadi sangat mahal atau tidak layak. Ini adalah statement dari Auditing Prosedur nomor 1 tahun 1939. Apa yang diperlakukan auditor independen? Gagasan bahwa audit umum tidak dirancang untuk mengungkapkan kecurangan tercermin dari praktek audit pasca Sarbanes-Oxley. Auditor sangat peduli dengan fraudulent financial reporting atau fraud yang menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dan sangat khawatir dengan restatement laporan keuangan. Apa yang dipedulikan, apa yang tidak dipedulikan? Yang tidak dipedulikan auditor independen adalah kategori fraud berupa pencurian atau kehilangan aset.
Contoh, dalam sistem persediaan fisik, selama persediaan awal dan akhir sudah benar, angka harga pokok penjualan dianggap benar. Meskipun di dalamnya terdapat unsur persediaan yang dicuri, laporan keuangan tetap dianggap wajar. Masalah timbul karena pemakai laporan mengira atau berharap bahwa auditor independen akan menemukan semua jenis fraud, baik yang melekat pada laporan keuangan maupun yang berupa pencurian aset. Fraudulent financial reporting, di mana definisinya itu adalah kesengajaan atau kecerobohan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material. Penyebabnya kurang lebih ada tiga, di mana yang pertama adalah keserakahan. Terlihat jelas dalam kasus Enron dan kasus serupa, di mana keserakahan ini dimungkinkan oleh harga saham yang mencerminkan laba per saham atau EPS yang secara konsisten lebih tinggi dari perkiraan analis. Majalah Fortune menyebut 25 pemimpin perusahaan AS yang meraup keuntungan sangat besar dari penjualan saham dari tahun Januari 1999 sampai Mei 2002 sebagai The Greedy Bunch. Yang kedua penyebabnya adalah tekanan manajemen. Adanya tekanan yang dirasakan manajemen untuk menunjukkan prestasi. Misalnya, ketika perusahaan mengalami penurunan pangsa pasar atau terlanjur mengobrol janji sasaran EPS di awal tahun. Tekanan serupa terjadi di BUMN Indonesia ketika pemerintah mencanangkan program privatisasi dan profitisasi. Yang tiga penyebabnya adalah peluang dan kolusi. Di mana Dewan Komisaris dan Komite Audit yang sedang yang dengan senang hati memenuhi keserakahan direksi atau secara bersama-sama memenuhi hasrat bersama dalam banyak konstruksi kejahatan korporasi berbentuk PT, direksi malah menjadi boneka. Bahkan terdiri atas mantan pejabat yang tidak mengerti bisnis. Fraudulent financial reporting dimanfaatkan untuk mengelola pinjaman bank. Berikut adalah jaringan skandal Enron dan sekitarnya, di mana diagram kompleks di samping itu menggambarkan keterkaitan berbagai entitas dalam skandal Enron, mulai dari krisis listrik California, WorldCom, Peregrine System, Kmart, hingga Tyco. Tokoh-tokoh kunci seperti Arthur Anderson, auditor, Martha Stewart, CEO Aimclone, dan Sam Waksal terhubung dalam jaringan aliran keuangan, tindakan hukum, dan hubungan personal saling berkaitan. Jaringan Enron ini adalah pusat gempa dari peristiwa berdiri yang berada di Amerika Serikat, khususnya terkait dengan kebangkrutan Enron dan perilaku auditor independen Enron, Anderson. Namun, pasar modal global sangat terintegrasi sehingga dampak terkait dengan kasus Enron ini lanjutannya dirasakan di seluruh dunia. Ini adalah standar audit, adalah mengenalkan standar audit untuk menemukan fraud, di mana auditor independen yang bekerja tanpa standar audit menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat lemah, terutama ketika memberikan audit yang diharapkan menemukan fraud. Oleh karena itu, Davia et al. Menganjurkan adanya standar untuk pemeriksaan yang secara spesifik ditujukan untuk menemukan fraud atau fraud specific examination. Mana yang pertama adalah tidak ada jaminan mutlak. Praktisi tidak bisa karenanya tidak boleh memberikan jaminan bahwa mereka bisa menemukan fraud. Klien dapat membatasi upaya menemukan fraud di atas jumlah tertentu. Potensi penemuan bergantung pada waktu dan keahlian yang digunakan yang tercermin dari fee. Yang kedua adalah dari berbasis standar audit. Seluruh pekerjaan didasarkan atas standar audit. Di Indonesia untuk pekerjaan KAP, standar ini adalah SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Yang ketiga, fee bergantung luasnya pemeriksaan. Jadi jumlah fee bergantung pada luasnya upaya pemeriksaan yang ditetapkan klien. Klien bisa memilih penugasan menilai 100 juta, 200 juta, 1 miliar, dan seterusnya. Yang keempat terakhir adalah bersedia memperluas jasa.
Praktisi bersedia memperluas jasanya dari tahap proaktif review ke tahap pendalaman apabila ada indikasi terjadinya fraud, tentunya dengan tambahan fee. Standar-standar lebih lengkap dapat ditemukan di sumber lain dan juga terkait dengan kode etik forensik. Ini adalah perbedaan antara audit umum dan juga pemeriksaan fraud, di mana perbedaan mendasar antara audit umum dan pemeriksaan fraud atau fraud examination dapat terlihat pada tabel berikut yang diadaptasi dari Fraud Examiner Manual edisi 2006 terbitan dari Association of Certified Fraud Examiners atau ACFI. Yang pertama adalah isu timing, di mana kalau audit umum adalah recurring, dilakukan secara teratur, berkala, dan berulang kembali. Sedangkan fraud examination non-recurring dilakukan setelah ada cukup indikasi tidak berulang. Dari sisi scope, audit umum itu adalah bersifatnya general. Skopnya lingkup audit adalah pemeriksaan umum atas data keuangan, sedangkan fraud examination itu spesifik, diarahkan pada dugaan, tuduhan, atau sangkaan yang spesifik. Dari sisi objektif, audit umum itu adalah opinion, di mana tujuan audit adalah memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Sedangkan fraud examination adalah affix blame, memastikan apakah fraud memang terjadi dan menentukan siapa yang bertanggung jawab. Dari sisi relationship, audit umum itu adalah non-adversarial, jadi sifat pekerjaan audit tidak bermusuhan. Sedangkan fraud examination adversarial, karena harus menentukan siapa yang bersalah, sifatnya bermusuhan. Dari sisi metodologi, audit umum itu ada audit teknik, terutama pemeriksaan data keuangan. Sedangkan fraud examination adalah fraud examination teknik, memeriksa dokumen, telaah, data ekstern, dan wawancara. Yang dari sisi presumption, audit umum itu adalah professional skepticism. Auditor melaksanakan tugasnya dengan skeptisisme profesional. Sedangkan fraud examination adalah dengan proof, berupa mengumpulkan bukti untuk mendukung atau membantah dugaan terjadinya fraud. Dampak praktik di Indonesia, istilah audit dan examination masih sering digunakan sebagai sinonim, meskipun profesi akuntansi membedakan keduanya secara tegas. Kita berkaca terkait pelajaran dari Report to the Nation to ACFA, di mana dalam ringkasan laporan ACFA yang dikenal sebagai Report to the Nation, laporan ini memberikan banyak petunjuk untuk mendeteksi fraud. Pertama adalah tiga temuan kunci report to the nation, di mana 17 sampai 30 bulan rata-rata. Median berlangsungnya fraud sebelum deteksi adalah antara 17 hingga 30 bulan, lebih dari 1 tahun. Terungkap, kemudian terungkap via tip, hampir separuh fraud, 46,2% untuk tahun 2008 diketahui karena ada yang membocorkan. Tip bocoran terutama atau 57,7% datang dari karyawan. Kemudian adalah 20% terungkap kebetulan, sebanyak 25,4% atau dari 2006 dan 20% 2008 dari seluruh fraud terungkap secara kebetulan atau by accident, bukan oleh fraud examiner, internal auditor maupun external auditor. Dan yang terakhir adalah 51,7% fraud oleh pemilik. Bahkan ketika fraud dilakukan oleh majikan atau pemilik, lebih dari separuhnya terungkap karena tip. Berita baiknya sebenarnya dengan desain sistem yang tepat, ada peluang dan insentif untuk terjadinya pembocoran mengenai fraud yang sudah sedang atau akan terjadi. Pentingnya hal ini terlihat dalam teknik audit investigatif whistleblower. Sedangkan berita buruknya dalam di negara maju seperti Amerika Serikat saja dibutuhkan lebih dari 1 tahun hingga hampir 3 tahun untuk mendeteksi fraud. Lebih buruk lagi, fraud sering terdeteksi secara kebetulan, bukan oleh auditor yang berwenang. Kasus Bank Senturi itu pelajaran dari Indonesia, di mana kronologi kasus itu sebelum merger, tiga bank yang melahirkan Bank Senturi sudah ada fraud.
Dihitung dari saat merger 2004 sampai terungkap oleh Polri 2009, periode tidak terungkapnya adalah 60 bulan, jauh melampaui rata-rata dari Amerika Serikat. Yang mengungkap bukan Bank Indonesia atau pengawas perbankan, bukan internal auditor yang dibatasi ruang, dan bukan pula kantor angkutan publik. Pemicu pengungkapan itu adalah perintah dari Wakil Presiden pada saat itu kepada Kapolga, di mana sebagaimana terungkap dalam kesaksian di Panitia Khusus Hak Angket atas kasus Bank Senturi. Mengapa auditor gagal mendeteksi? Mengapa auditor internal maupun eksternal bukan penemu utama dalam mendeteksi fraud? Report to the Nation tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Joseph T. Halinan memberikan penjelasan yang relevan dalam bukunya Why We Make Mistake. If you don't find it often, you often don't find it. Jika Anda tidak sering mencarinya, Anda sering tidak akan menemukannya. Halinan mengutip beberapa kajian yang temuan dari oleh Joseph T. Halinan. Halinan mengutip berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa kegagalan deteksi bukan hanya masalah fraud. Ini adalah fenomena universal yang terjadi di berbagai bidang profesional. Tahun 2022, pemeriksaan bandara, tes tahun 2000 menunjukkan bahwa airport screeners tidak menemukan satu dari empat senjata yang ditaruh dalam koper atau tas. Tes serupa 2 tahun kemudian di Bandara Newark menunjukkan hasil yang sama. 20% senjata tidak terdeteksi. Kasus di Bandara O'Hare dan Los Angeles tahun 2006, di Bandara Internasional O'Hare Chicago, 60% bahan pembuat bom dan peledak yang disembunyikan undercover agent dari TSA tidak terdeteksi. Di Bandara Internasional Los Angeles, lebih parah, 70% bahan peledak tidak terdeteksi. Dalam kasus radiologis di Mayo Clinic, dokter-dokter memeriksa kembali hasil ronsen penderita kanker paru-paru. Dalam 90% kasus, kanker sudah nyata jelas dalam ronsen berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Namun, lolos dari pengamatan para radiologis. Implikasinya bagi audit, mengapa internal auditor dan eksternal auditor bukan penemu utama dalam mendeteksi fraud? Penjelasan Halinan berlaku jika Anda tidak sedang mencarinya, Anda sering tidak menemukannya. Fenomena tidak menemukan karena jarang mencari. Halinan mengutip serangkaian laporan mengenai gagalnya para pemeriksa di Biden yang memperkuat argumen ini. Tes 2002, pemeriksaan mana tidak menemukan satu di antara empat senjata. Ini adalah beberapa case sebelumnya ya, di mana analogi ini sangat relevan bagi auditor ketika fraud tidak sering dicari secara spesifik, kemungkinan untuk menemukannya pun melemah. Inilah argumen kuat mengapa diperlukan fraud specific examination yang terpisah dari audit umum. Teknik-teknik pemeriksaan fraud. Ada bermacam macam teknik audit investigatif untuk mengungkap fraud. Berikut merupakan teknik-teknik. Yang pertama adalah teknik audit laporan keuangan, kemudian adalah kejahatan terorganisir dan penyeludupan pajak, penelusuran arus uang, analisis hukum, fraud pengadaan barang, komputer forensik, teknik interogasi, operasi penyamaran, whistleblower. Ini ada beberapa teknik pemeriksaan fraud. Ringkasannya, peta konsep deteksi fraud itu adalah pertama kesenjangan harapan. Kemudian ada jenis fraud, standar pemeriksaan, dan terakhir ada deteksi praktis, di mana ada median 17 sampai 30 bulan. Simpulannya, kesenjangan tetap ada. Meskipun sudah ada Sarbanes-Oxley, kesenjangan antara harapan publik dan praktik auditor independen dalam mendeteksi fraud masih nyata. Audit umum tidak dirancang dan tidak dapat diadakan untuk mengungkap semua jenis fraud. Perlunya standar khusus. Fraud Specific Examination yang diusulkan Davia et al. Menawarkan kerangka yang lebih tepat, berbasis standar, transparan soal fee dan batasan, serta bersedia memperluas jasa saat ada indikasi fraud. Tip adalah kunci. Data ACFE menunjukkan bahwa hampir separuh fraud terungkap melalui tip bukan auditor. Merancang sistem yang mendorong whistleblowing adalah tindakan deteksi fraud yang paling efektif.
Deteksi fraud memerlukan pendekatan yang berbeda dari audit umum. Dibutuhkan standar khusus, teknik investigatif yang beragam, dan sistem yang mendorong pelaporan atau whistleblowing agar fraud dapat terungkap lebih cepat dan lebih andal. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atas penjelasan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.